Assalamualaikum. Nah, ini petilasan Sunan Geseng. Terus kita akan ke sini dulu ya, teman-teman. Assalamualaikum. Oke, kita sampai di Taman Bagelen. Oke teman-teman, selamat pagi, selamat datang di vlog Anto Wahyu Atmojo. Kali ini saya sedang berada di Purworejo, tepatnya ada di Taman Bagelen, di pertigaan Bagelen ini ya teman-teman. Nah, pada video kali ini saya mau ngajak teman-teman semuanya untuk jalan-jalan di seputaran desa Bagelen. Kita akan menyusuri istilahnya peninggalan atau jejak-jejak dari Sunan Geseng yang ada di Bagelen ini ya teman-teman. Nanti ada beberapa tempat yang rencananya akan saya kunjungi. Nah, untuk destinasi yang pertama ini kita akan menuju ke petilasan Sunan Geseng yang ada di Dusun Gatep, Desa Bagelen, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo. Oke, kita langsung menuju ke lokasi. Oke, untuk menuju ke petilasan Sunan Geseng kita lewat sini ya teman-teman. Kebetulan saya juga belum pernah sih menuju ke lokasinya. Aduh, kayaknya lewat sini sih. Nah, ini Dusun Gatep. Oke teman-teman, apabila teman-teman berjalan dari Jalan Raya Jogja Purworejo, tepatnya di daerah Bagelen, kemudian masuk ke dalam perkampungan sekitar 1 km, akan menemukan petilasan atau tempat Sunan Geseng bertapa dan berzikir, tepatnya di Dusun Gatep, Desa Bagelen, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo. Petilasan itu hingga kini masih dijaga dan dilestarikan. Selain sebagai penanda keberadaan Sunan Geseng yang berasal dari Purworejo, petilasan yang terletak di ujung bukit desa setempat itu juga dijadikan tempat ziarah dan berdoa. Keberadaannya tidak jauh dari Masjid Sunan Geseng yang terletak di Dusun Kauman Barat, Desa Bagelen, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo. Keberadaan masjid tersebut masih ada kaitannya dengan petilasan Sunan Geseng yang terletak sekitar 3 km ke arah timur dari Masjid Sunan Geseng. Masjid ini berdiri sebagai hadiah Sunan Geseng menyebarkan agama di daerah ini. Itu ada undak-undakan itu. Jalannya udah bagus ya di sini ya.
Wow, petunjuknya udah lengkap. Oke teman-teman, kita sudah sampai di parkiran dari kompleks Petilasan Sunan Geseng ya. Nah ini Petilasan, tulisannya Petilasan Sunan Geseng. Jalannya udah bagus, sampai sini tadi udah semenan cor-coran gitu. Dan di atas itu ada kompleks makam juga ya, yang di atas. Ini kompleks makam apa ya kalau yang di sini ya? Mungkin teman-teman ada yang tahu. Oke, kita akan naik sini ya. Assalamualaikum. Tadi sih nanya-nanya itu katanya yang versi jalan kaki juga ada tadi dari bawah banget ya. Ini di sini kayaknya barusan ditanam pohon-pohon baru tuh, ada tulisannya. Kenanga. Bersih banget ini di sini, terap-terapannya juga, undak-undakannya juga bagus. Ini ada kompleks makam di sini teman-teman. Oke, kita naik ya. Di sekitaran sini arealnya kering banget ya. Ini pohon-pohon jati di sini teman-teman. Dan yang di sebelah kanan pohon bambu. Dia ada batu di sini tuh. Nah ini Petilasan Sunan Geseng. Terus kita akan ke sini dulu ya teman-teman. Di sini ada batuan. Karena sedang ada pengunjung atau peziarah, kita naik dulu ya, naik ke sini. Di sini kayak ada batu-batuan kars gitu ya teman-teman, tapi nggak tahu ini jenisnya batuan kars apa bukan ya. Ini kayak mirip banget dengan batuan yang ada di Gua Splawan. Kakekstein. Oh ini kita ke
Rute jalan santai. Oh, ini jalan santai yang kemarin itu ya. Ini kita masuk di kompleks makam ya. Kompleks makam yang ada di deket petilasan Sunan Geseng, teman-teman. Assalamualaikum. Luas banget. Kita turun lagi. Ini kemarin yang dipakai buat ini, teman-teman, jalan santai. Rencana pembuatan jalan corblok. Nah, ini Watu Tumpang. Akhirnya sampai di Watu Tumpang. Di sini area hutan jati yang kering ya, teman-teman. Oke, kita ngelewatin makam. Wah, ada buah ini, jambu mete di sini. Jambu mete. Oke, kita menuju ke Watu Tumpang dulu. Itu yang di sana itu penambangan pasir atau penambangan batu ya, teman-teman. Di masuknya di mana ya itu ya? Desa Kerendetan mungkin ya. Oke, ini jalannya udah dibersihin di sini, teman-teman. Kemarin bekas dipakai buat jalan santai ya. Nah, itu kayaknya udah sampai itu Watu Tumpang. Jadi kayak jalan kayak batu yang dia itu ada di puncak bukit gitu. Batuannya nih unik ya. Di sini ada batuan-batuan. Bisa buat olahraga. Wih, luas juga ya sampai atas sana, teman-teman. Di sini sudah lengkap, ada tempat sampahnya. Terus ini kayaknya bagian teratas nih. Naiknya lewat sini. Harus hati-hati sih. Tapi bagus banget ini. Ada semacam ini gardu pandangnya. Baru aja dibuat nih. Desember 2023. Ya udah setahunan sih. Keren banget. Oke, dari spot ini kita turun ya. Sebenarnya turunnya nggak lewat sini sih. Yeah. Nah, itu masih naik lagi. Ini mungkin kalau musim hujan ini agak lumayan hijau ya di areal-areal sini ya, teman-teman. Ini harus hati-hati karena gampang terpleset. Nih, batuan-batuannya kayak gini banyak banget di sini ya ternyata. Ini mirip kayak di Gua Splawan, terus mirip kayak di Gunung Kidul, pegunungan Kars kayak gini ya, pegunungan Kars, batuan Kars. Ini kayaknya udah mau puncak nih.
ngos-ngosan juga. Hutan jati. Oke, kita sampai puncak teman-teman. Wah, ternyata luas ya sampai sana. Ini ada ininya, tempat sampah. Ini sampai areal sana. Wih. Wow, masih ada lagi. Oh, ini lebih keren nih. Ini Watu Gubuk. Yang tadi itu Watu Tumpang ya. Ini namanya Watu Gubuk sekarang. Karena ini kayak gubuk gitu. Wisata Watu Gubuk. Bisa buat berlindung kalau hujan. Oke, bisa sampai sana, tapi kayaknya nggak mungkin deh ke sana. Sana naik lagi. Keren. Ini Watu Gubuk teman-teman. Bisa duduk-duduk di sini. Naik bisa nggak sih? Nggak bisa. Nggak bisa naik. Bisanya naik yang sini. Oke. Kita sudah sampai di spot Watu Gubuk. Wah, ini buat ngecamp nih, camping nih, enak nih di sini. Oke teman-teman, ini kalau kita lihat di areal sana banyak persawahan yang kering ya, apalagi di daerah sana itu, di selatan. Itu persawahan di daerah Purwodadi, Ngombol. Benar-benar kering ya. Oke, kita sudah explore di Watu Tumpang dan juga Watu Gubuk. Kita akan turun lagi ke petilasan Sunan Geseng ya teman-teman. Oke, kita sudah mau sampai di petilasan Sunan Geseng ya teman-teman. Di sini wangi banget ya. Wangi banget. Pak. Niki petilasan Sunan Geseng nggih, Pak nggih. Nggih, saking Watu Tumpang, Watu Tumpang, Watu Gubuk. Sekalian mampir. Oke teman-teman, pada saat saya berkunjung ke petilasan Sunan Geseng ini, saya bertemu dengan juru kunci petilasan Sunan Geseng, yaitu Bapak Budi
yang menceritakan bahwa Sunan Geseng yang memiliki nama asli Raden Mas Cokrojoyo atau Cakrajaya adalah murid Sunan Kalijaga. Sebutan Sunan Geseng diberikan oleh Sunan Kalijaga kepada Cokrojoyo karena begitu setia terhadap perintahnya. Nah, Raden Mas Cokrojoyo sendiri adalah anak dari Pangeran Semono yang merupakan keturunan Prabu Brawijaya V. Meski keturunan bangsawan, namun Cokrojoyo lebih memilih hidup sederhana dan berbaur dengan rakyat biasa, teman-teman. Kemudian Bapak Budi selaku juru kunci petilasan juga menjelaskan bahwa Raden Mas Cokrojoyo adalah murid yang patuh. Saat menuntut ilmu agama diperintah oleh Sunan Kalijaga untuk berzikir bersemedi selama bertahun-tahun di bukit di hutan Bagelen ini, sampai hutan tersebut kemudian menjadi hutan yang sangat rimbun, sehingga untuk mencari Raden Mas Cokrojoyo hutan tersebut harus dibakar. Nah, pada saat hutan tersebut dibakar, kemudian Sunan Kalijaga menemukan Raden Mas Cokrojoyo masih dalam keadaan hidup walaupun sebagian badannya terbakar. Nah, oleh karena itu Sunan Kalijaga memberi nama Sunan Geseng alias Gosong begitu ya, menurut bahasa Jawanya. Nah, pada saat bulan Ramadan atau hari besar Islam, tempat ini ramai dikunjungi jamaah dari luar daerah. Assalamualaikum. Berarti ini ku wujudnya napa Pak ingkang lebet berupa batu napa nggih? Assalamualaikum. Oh, berupa batu nggih. Selain mengagi pelindungan piyambak ya. Assalamualaikum. Oke teman-teman, turun dari petilasan Sunan Geseng. Barusan ketemu dengan Bapak penjaga atau juru kuncinya, namanya Pak siapa tadi ya, Pak Budi ya kalau nggak salah. Nah, itu sudah diceritakan berbagai macam sejarah tentang Sunan Geseng, asal mula nama Sunan Geseng, terus tentang Sunan Kalijaga, terus juga tentang Pangeran Diponegoro, lengkap lah pokoknya sama Pak Budi ya kalau nggak salah. Pak Budi apa Pak Dwi ya lupa. Oke, kita akan lanjut menuju ke destinasi selanjutnya ya teman-teman. Oke, kita turun. Bentar. Lupa jalannya.
Ini jalannya udah bagus banget di sini. Oke teman-teman, kita akan keluar menuju ke jalan besar ya. Nah, untuk destinasi kedua yang masih ada hubungannya dengan Sunan Geseng, kita akan ke Masjid Sunan Geseng yang ada di Kauman. Jadi kita nanti nyebrang jalan ya. Nah, Masjid Sunan Geseng itu sekarang sudah menjadi cagar budaya teman-teman. Mudah-mudahan sih nanti kita bisa masuk kalau pas ada takmirnya ya teman-teman. Oh, ini ada pohon pohon beringin gede banget ya, sampai dikasih kayak ada gapuranya gitu. Oke, kita sudah sampai di jalan raya, jalan Jogja Purworejo. Meski sudah berumur sekitar 5 abad, Masjid Sunan Geseng di Purworejo, Jawa Tengah hingga kini masih berdiri kokoh. Seperti apakah masjid yang dibangun sebagai hadiah untuk Sunan Geseng itu? Tidak ada yang tahu secara persis kapan masjid yang dibangun oleh warga setempat sebagai persembahan Sunan Geseng atas jasanya menyebarkan agama Islam itu dibangun. Namun diperkirakan masjid tersebut sudah ada antara tahun 1400 sampai 1500 Masehi. Masjid Sunan Geseng terletak di Dusun Kauman Barat, RT 2 RW 6, Desa Bagelen, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo. Keberadaan Masjid Sunan Geseng tersebut masih ada kaitannya dengan petilasan Sunan Geseng yang terletak sekitar 3 km ke arah timur laut dari Masjid Sunan Geseng. Keunikan masjid yang kini masih bisa dilihat antara lain bangunan masjid beratap tumpang satu dan di atasnya terdapat mustoko yang terbuat dari tanah liat, terdiri dari ruang utama dan bangunan serambi beratap limasan. Di dalam ruang utama terdapat 4 soko guru atau tiang utama dan 12 soko rowo atau tiang penyangga lain yang berbentuk bulat dengan bahan kayu jati. Uniknya, kerangka kayu yang terangkai dengan tiang-tiang tersebut memiliki motif ukiran yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Pada bagian pintu masuk ruang utama juga terdapat ukiran relief sulur daun. Perlengkapan lain yang masih ada sejak dulu hingga sekarang adalah mimbar dan beduk. Meski beberapa kali dipugar, namun hingga saat ini kondisi asli masjid masih terawat dengan baik. Masjid yang menjadi salah satu aset Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah ini setiap harinya digunakan oleh warga sekitar untuk beribadah, terutama pada saat bulan Ramadan. Oke teman-teman, ini jadi saya terpaksa ngasih voice over ya, karena ternyata videonya itu nggak ada suaranya sama sekali, nggak masuk ya suaranya dari mikrofon. Nah, ini adalah Masjid Sunan Geseng yang ada di daerah Kauman Barat ya teman-teman, Desa Bagelen, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo. Nah, ini sudah cagar budaya ya teman-teman, sudah
merupakan bangunan cagar budaya. Kita akan coba mendekat. Mudah-mudahan sih ada takmirnya yang bisa dimintain tolong, karena saya pengen banget bisa masuk itu ya. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sebenarnya pernah kesini juga, cuman waktu itu kosong juga ya, jadi tetap tidak bisa masuk ke bangunan utamanya dan terpaksa cuman bisa sholat di Serambi, karena untuk pintu utamanya itu tetap dikunci ya teman-teman. Nah, seperti ini kita akan coba mendekat ya di Masjid Sunan Geseng. Kita akan coba masuk lewat pintu yang samping ini. Seperti ini suasana hari ini sekitar jam 10 nih teman-teman. Jadi sepi banget kalau kita lihat-lihat. Kita akan coba menuju ke belakang. Nah, di belakang ini ada kompleks pemakaman juga teman-teman. Ini kita ngelewatin tempat wudhu dan kamar mandi ya. Nah, ini di belakang ini ada kompleks pemakaman dari sesepuh-sesepuh terdahulu. Oke, kita akan coba masuk melalui pintu samping. Nah, untuk serambinya ini memang tidak dikunci ya teman-teman, dan ini posisinya terbuka. Nah, ini serambi. Nah, dulu saya juga pernah kesini dan sholatnya juga di serambi sini. Ini ada tempat khutbah yang buatan lama ya teman-teman, tempat khutbah buatan lama. Terus ini ada beduk juga, kelihatannya juga buatan lama ini. Nah, seperti ini suasana di Serambi Masjid Sunan Geseng Cagar Budaya. Di bagian pintu itu ada 3 pintu ya teman-teman, dan pintu tengah itu berupa ukiran. Nah, ukiran kalau saya lihat sih ini kayunya kayu jati asli ya. Nah, ini pintunya dalam kondisi terkunci atau tergembok. Oke, kita akan keluar lagi ya. Sayang sekali ini dari tadi saya lihat-lihat ke samping, ke sekitaran, ternyata sepi, nggak ada takmir atau petugas di situ. Kita akan coba jalan menuju ke samping sisi lainnya ya. Nah, ini di bagian depan, dan ini cuacanya panas banget teman-teman, padahal belum siang-siang banget ya. Oke, ini sisi samping ya, dan kalau kita jalan lurus itu masuk ke kompleks makam. Nah, ini adalah bangunan utama dari Masjid Sunan Geseng, dan yang kita masuk tadi itu adalah serambinya ya teman-teman. Nah, ini bangunan utama yang ada di depan itu, paling depan. Oke teman-teman, meninggalkan kompleks Masjid Sunan Geseng yang ada di Kauman Barat, Desa Bagelen, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo. Kita menuju ke arah jalan besar ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk perjalanan saya kali ini napak tilas atau mengunjungi jejak peninggalan dari Sunan Geseng yang ada di bumi Bagelen, saya closing sampai di sini ya teman-teman. Semoga video ini bisa sedikit memberikan
informasi kepada teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam menyampaikan dalam video ini. Terima kasih, jangan lupa tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.